Tout le monde, je vous en prie, du calme. Écoutez-moi. Halo guys, kembali lagi bersama gue David di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2006. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Lucas. Hidupnya selalu dibully oleh teman-temannya, khususnya Mullet Boy, karena dianggap terlalu kecil dan lemah. Lucas yang tidak bisa melawan selalu melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan sarang semut menggunakan air. Lucas punya anggapan kalau yang lebih kecil darinya harus ditindas juga, dan dia merasa itu adalah sebuah keadilan. Padahal yang di bawah sana, semut-semut sedang merasa ketakutan dan disiksa atas apa yang telah diperbuat oleh Lucas. Tak lama kemudian, Lucas yang dipanggil sang ibu diberitahu jika sementara Lucas akan tinggal bersama sang nenek. Sebab orang tua Lucas akan berangkat liburan merayakan anniversary mereka. Lucas pun melihat kepergian orang tuanya dengan perasaan yang tidak senang. Di tempat lain, salah satu semut bernama Zod berusaha untuk menghentikan perbuatan Lucas yang sering menghancurkan sarang mereka dengan cara membuat sebuah ramuan. Saat itu, dia sedang mengambil bahan ramuan di atas dinding. Une fissure. Namun kegiatan itu malah meruntuhkan batu-batu kecil, sehingga mengganggu semut-semut lain yang berada di bawahnya. Zod berusaha keras untuk mengerjakan ramuannya, namun dia kesal karena ramuan itu tak kunjung jadi. Lalu Hova istrinya datang untuk sedikit menghiburnya. Kepala Dewan juga mendatangi Zod dan kemudian menyatakan harapannya kepada Zod untuk segera menyelesaikan ramuan tersebut agar dapat menghentikan perilaku Lucas yang selalu menghancurkan sarang mereka. Dewan Semut sangat berharap kepada Zod karena di kalangan semut dia adalah seorang penyihir terbaik. Kembali pada Lucas, untuk sekian kalinya ia pun dibully lagi, sehingga ia kembali melampiaskan dengan menyemprotkan air pada sarang semut sampai hancur. Sementara di dalam sarang, saat Zod telah berhasil membuat ramuan tersebut, Zod bersama semut yang lainnya malah berada dalam bahaya karena hanyut di bawah air. Beberapa saat kemudian, seorang pembasmi serangga datang, menghampiri Lucas dan menawarkan sebuah kerjasama. Tanpa basa-basi, Lucas menandatangani kontrak kerjasama dengan pembasmi serangga tersebut. Je sais pas trop. Sans les insectes, le monde est bien. Akibat dari perbuatan Lucas, semua semut-semut semakin kesal. Namun bersamaan dengan itu, ramuan dari Zod sudah siap digunakan. Voilà. Ceci est notre salut. Pada malam harinya, para semut datang menemui Lucas yang sedang tertidur pulas. Mereka kemudian memasukkan ramuan tersebut ke telinga Lucas, sehingga tubuh Lucas berubah menjadi semakin kecil seperti semut. Di sisi lain, nenek Lucas yang terbangun datang ke kamar Lucas untuk mengeceknya. Tapi karena sekarang Lucas sudah berubah menjadi kecil, ia pun tidak dapat melihatnya. Sehingga pada waktu melihat semut-semut berjalan, sang nenek menggunakan teropongnya, dan ia pun tersadar jika Lucas dibawa pergi oleh para semut. Tetapi bukannya menolong, sang nenek justru malah pingsan. Sesampainya di sarang semut, Lucas dihadapkan pada Dewan Penghakiman, di mana para semut mengatakan untuk memakannya saja sebagai hukuman yang pantas untuk Lucas. Akan tetapi, sang Ratu Semut memberi kebijakan dengan memberikannya hukuman tinggal bersama para semut, supaya Lucas bisa belajar dan paham bagaimana rasanya menjadi kawanan semut. Tetapi ternyata keputusan itu menuai banyak penolakan oleh para semut lainnya. Karena keputusan Ratu tidak bisa diganggu-gugat, sang Ratu pun mempersilahkan siapa saja yang bersedia mengajari Lucas. Lalu Hova mengajukan diri untuk mengajarkan Lucas menjadi seperti semut. Pada keesokan harinya, Hova mengajak Lucas untuk segera mengikuti pekerjaan para semut.
Lukas dimasukkan ke dalam tim bocil yang bertugas mencari makanan. Tentu saja Lukas sangat sulit beradaptasi saat melakukan pekerjaan itu, sebab dia memang bukanlah seekor semut. Misalnya saat para semut memanjat dinding, Lukas terus saja gagal melakukannya. Melihat hal itu, Hova mencoba menyemangatinya dan menasihati Lukas supaya sabar menjalani hari-harinya sebagai semut, supaya Lukas bisa cepat selesai dari hukuman ini dan bisa cepat pulang. Akan tetapi Lukas tetap saja tidak mau menerima hal tersebut dan malah marah-marah karena mana mungkin dirinya bisa sama seperti semut. Tak lama kemudian kawanan lebah menyerang para pasukan semut. Para semut tidak tinggal diam begitu saja. Mereka melakukan sedikit perlawanan walaupun akhirnya kabur karena sadar jika mereka tidak berdaya. Sementara itu, Lukas yang dikejar oleh lebah melihat sebuah petasan dan kemudian ia langsung menyalakan petasan itu untuk menyerang para lebah tersebut. Ternyata cara itu pun berhasil. Akhirnya ia mampu mengusir para lebah. Setelah kejadian itu, Lukas pun mendapat pujian dari para semut atas keberhasilannya mengusir para lebah. Tetapi Zod tetap tidak mau menerima Lukas karena dia masih kesal atas perbuatan Lukas yang terdahulu. Zod tetap akan menganggap Lukas sebagai musuh. Pada malam harinya, Lukas makan bersama dengan para semut. Di sana Lukas mendapat beberapa teman yang mau menerima kehadirannya. Lukas lalu menelan cairan hijau. Awalnya dia merasa keenakan dengan makanan tersebut. Tapi saat dia melihat kalau makanan itu berasal dari kotoran ulat, ia mulai mual dan merasakan jijik. Melihat hal itu, Hova memberikannya sebuah ramuan yang bisa membuat Lukas sembuh. Setelah ramuan itu diminum, tiba-tiba Lukas bersendawa sangat besar. Para semut yang mendengar sendawa itu pun menyebutkan kata, "Puji Sang Ibu." Mendengar kata-kata itu, membuat Lukas penasaran akan apa maksud dari kata "Puji Sang Ibu". Kemudian Hova mengajak Lukas ke tempat untuk memberitahunya sesuatu. Hova mengajak Lukas ke sebuah museum dan memperlihatkannya artefak tentang sejarah pasukan semut. Diperlihatkan juga gambar Sang Ibu, yaitu semut yang pertama kali membuat pasukan semut. Oleh karena itulah Sang Ibu sangat dipuja-puja oleh para keturunan semut. Di samping gambar Sang Ibu juga terdapat makhluk seram yang dianggap oleh para semut sebagai sang penjahat. Saat dilihat dengan jelas oleh Lukas, ternyata gambar itu ialah Stenbil, yang merupakan seorang pembasmi serangga. Hal itu membuat Lukas ingat kalau dirinya telah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan Stenbil. Tak ingin teman-teman semut dalam bahaya, Lukas pun berniat membatalkan kontrak tersebut. Kemudian Lukas meminta izin pulang pada para semut. Awalnya Lukas dilarang, tapi saat Lukas bilang kalau di rumahnya banyak sekali makanan manis, secara tiba-tiba mereka mengizinkannya dan ikut serta pulang. Saat malam tiba di rumah Lukas, mereka harus melewati sebuah karpet berbulu yang sulit sekali untuk dilewati. Hal itu pun membuat para semut mengurungkan niatnya dan ingin kembali lagi. Tapi kemudian Lukas menahan kawan-kawannya karena dia punya ide, yaitu terbang menggunakan kelopak bunga dengan bantuan energi kipas angin. Hal itu akan membuat mereka terbang keliling, mengitari rumah Lukas. Setelah berhasil melewati karpet berbulu, dua kawan Lukas sangat senang karena di sana benar-benar ada makanan manis, yaitu jelly bean. Sementara Lukas menghubungi Stenbil melalui telepon, tapi ternyata yang dihubungi oleh Lukas adalah kontak pemesan pizza. Namun karena sulitnya Lukas menekan satu persatu nomor itu, Lukas tak menyadari jika dia telah salah nomor. Tak lama kemudian, Tiffany, kakak Lukas, datang untuk menelepon. Lukas dan semut-semut lainnya segera bersembunyi. Namun salah satu semut masih menampakkan dirinya sambil mengambil jeli. Tiffany yang melihatnya langsung menghajar semut tersebut. Tapi untungnya saja masih bisa selamat dengan bersembunyi. Saat Lukas sedang kabur bersama semut yang lainnya, sang nenek datang untuk menghentikan Tiffany
yang masih mencari-cari semut tersebut. Karena sang nenek tahu kalau Lukas sedang menjadi kawanan semut. Melihat tingkah aneh sang nenek, Tiffany menjadi bingung dan mengira neneknya sudah gila karena telah menganggap Lukas menjadi semut. Setibanya di sarang, Zod menemui Lukas untuk mengatakan kalau dirinya telah menemukan sebuah ramuan supaya Lukas bisa kembali menjadi besar lagi. Akan tetapi, Zod hanya akan menunjukkannya saja dan tak berniat memberikannya, karena Zod khawatir kalau Lukas akan merusak sarangnya lagi jika kembali normal. Mendengar ucapan itu, Lukas menjadi sedih dan pergi merenungi nasibnya. Ia merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa pulang. Lalu Lukas pergi menyendiri ke tepi sungai. Namun secara tiba-tiba seekor katak raksasa muncul tepat di hadapannya. Katak itu pun langsung menyerang dengan cepat. Lukas pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hova bertanya kepada Zod, di mana keberadaan Lukas. Zod menjawab, tak perlu terlalu khawatir, kan Lukas adalah musuh semut. Namun Hova dan kawan-kawan merasa Lukas telah banyak menolong mereka dari berbagai bahaya, sehingga mereka masih mau memperdulikannya. Mereka pun langsung pergi mencari Lukas. Saat berhasil menemui Lukas, ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh seekor katak. Bukannya menolong, Hova dan kawan-kawan justru lari dari kejaran katak tersebut. Ketika para semut menaiki sebuah kaleng untuk berlindung, di sana Lukas berusaha untuk memanjat, tetapi tetap saja dia tidak berhasil, sehingga Lukas akhirnya dimakan oleh katak tersebut. Di dalam perut katak itu, Lukas bertemu dengan serangga-serangga lainnya yang sedang menikmati detik-detik akhir hidupnya. Dari kejauhan, Zod yang melihat Lukas dimakan oleh katak itu mulai merasa bersalah karena selalu bersikap dingin pada Lukas. Untuk menebus kesalahannya, Zod meminta katak untuk menelannya juga. Akhirnya, Zod ikut masuk ke dalam perut katak tersebut. Zod ternyata punya akal untuk bisa keluar dari sana. Dia menyuruh serangga lain yang ada di sana untuk menarik salah satu pembuluh sang katak yang akan membuat katak tersebut mual dan memuntahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Lukas sangat berterima kasih pada Zod karena telah menolongnya. Tetapi Lukas juga bingung mengapa Zod tiba-tiba mau menolongnya. Zod lalu mengatakan kalau sesama semut harus saling tolong-menolong. Dari sinilah Lukas dan Zod mulai akrab. Pada malam harinya, Hova meminta Zod untuk menemani Lukas. Lalu Zod menerima permintaan itu. Mereka pun saling berbincang. Di sana Zod tersadar kalau Lukas sebenarnya memiliki hati yang baik. Zod kemudian bertanya tentang kehidupan manusia. Lukas mengatakan kalau kehidupan manusia itu sebenarnya tak selalu hidup bersama-sama, melainkan mereka terkadang sendiri-sendiri. Malah justru manusia terkadang menganiaya sesuatu yang dianggap mereka berbeda. Disinilah sebenarnya Lukas lagi curhat mengenai dirinya sendiri yang selalu dibully. Tapi Lukas tidak menjelaskan secara terang-terangan. Zod juga sadar jika selama ini sikapnya pada Lukas kurang baik. Zod kemudian mengatakan kalau para semut justru membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat di antara mereka. Dari perbincangan itulah akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain. Keesokan harinya, para semut terlihat sangat senang ketika melihat seekor semut raksasa. Mereka kira itu adalah sang ibu, semut ratu dari segala ratu. Tapi setelah Lukas melihatnya, dia menjelaskan kalau itu bukanlah ibu semut, melainkan Stenbil, sang pembasmi serangga yang akan menghancurkan para pasukan semut. Di sini Lukas terheran-heran kenapa Stenbil masih datang, padahal dia sudah menelponnya saat itu untuk membatalkan kontraknya. Tanpa disadari dia sudah salah sambung. Dewan Semut lalu bertanya, mengapa Lukas bisa tahu kalau Stenbil akan membasmi para semut? Lukas pun memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa ialah yang telah membawa Stenbil. Mendengar ucapan tersebut, sang dewan menjadi kesal dan mengusir Lukas. Tapi Lukas mencoba meyakinkan sang dewan kalau dirinya berjanji akan membantu pasukan semut. Zod lalu punya ide kalau ramuannya itu bisa digunakan untuk menyerang Stenbil.
Tapi karena telinga Stenbil terlalu tinggi, Lukas bersama Zod mendatangi kawanan lebah untuk meminta bantuan mereka. Mets-toi derrière moi. Di sana ternyata para lebah juga bersedia untuk membantu semut, karena sarang mereka juga telah dihancurkan oleh Stenbil. Pasukan semut dan lebah pun mulai bersiap untuk melakukan penyerangan pada Stenbil. Mereka harus melemparkan ramuan itu ke dalam telinga Stenbil, seperti yang dilakukan semut pada Lukas waktu itu. Saat mereka sudah meluncur melawan Stenbil dan berusaha untuk menyemprotkan ramuan ke telinganya, ternyata telinga Stenbil sedang menggunakan headset, sehingga mereka kesusahan untuk memasukkan ramuan tersebut. Sudah berkali-kali para pasukan semut dan lebah mencoba untuk menyemprotkan ramuan pada Stenbil, tetapi tetap saja gagal. Justru sebagian dari mereka harus tumbang akibat racun yang disemprotkan oleh Stenbil. Sementara itu, Hova tertindih oleh seekor lebah yang pingsan dan tidak kuat untuk bangkit. Sedangkan asap racun dari pembasmi juga hampir menyebar ke seluruh penjuru serangga. Di sana Lukas terlihat bimbang, namun dia diperintahkan oleh Hova untuk pergi saja, karena memang sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Lukas tetap memilih untuk menolong Hova. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Lukas bisa mengangkat lebah tersebut, dan Hova berhasil selamat. Merci, petit. Tapi sekarang Stenbil hampir saja benar-benar menghancurkan sarang para pasukan semut. Di sisi lain, 2 ekor serangga yang masuk ke dalam tubuh Stenbil lalu menggigit kemaluannya sampai kesakitan. Dari situlah Lukas pun mendapat ide. Ia melumasi ramuan itu di alat sengat sang lebah. Hingga ketika mendapatkan waktu yang pas, mereka berhasil menancapkan ramuan itu di bokong Stenbil. Seketika itulah Stenbil berubah menjadi semakin kecil. Stenbil langsung melarikan diri, diiringi dengan kejaran para lebah yang siap menyengat. Setelah keberhasilan mengusir pembasmi, Lukas kembali dihadapkan pada pengadilan sang ratu semut. Ia lalu dinobatkan menjadi bagian para semut dan juga memberi kebebasan pada Lukas. Setelah itu Lukas kembali menjadi normal. Hal itu turut dilihat oleh sang nenek yang membuat sang neneknya menjadi senang karena cucunya kembali. Di saat bersamaan, orang tua Lukas pun kembali dari liburannya. Tak lama kemudian datanglah Mollet Boy bersama gengnya dan kembali ingin membuli Lukas. Tapi karena Mollet Boy selalu bersikap kasar pada teman-temannya, hal itu membuat teman segengnya berpihak pada Lukas. Ketika ia mengatakan, "Saya kecil, kami kecil, tapi jika kami bersama, kami besar." Hal itu membuat Mollet Boy kemudian diserang dan akhirnya kabur. Setelah kejadian itu, Lukas mengajak teman-teman barunya untuk bermain ke rumahnya. Tapi sebelum ia pergi, ia menemui para pasukan semut dan memberi mereka permen manis yang membuat para pasukan semut sangat senang. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain dan jangan menindas kaum yang lemah. Tapi kita harus menjadikan perbedaan itu menjadi kekuatan yang besar, seperti yang dilakukan oleh para semut. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.